Sabdo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Assalamualaikum. Wah, sedang ngobrol ini? Iya. Sehat? Alhamdulillah. Jam berapa tadi kesini? Jam setengah. Oke. Hari ini pelajaran Bapak ya? Iya. Masih beberapa menit lagi ya? Siap, 1, 2, 3. 12 April. Assalamualaikum. Oke, lengkap ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waduh, dilihat dari muka-mukanya ini ceria nih. Pagi-pagi ya. Berarti udah sarapan semua ya? Ya. Alhamdulillah. Ya nggak sarapan, wajib sarapan nanti. Baik, berarti sekarang kita akan belajar, siap semua? Siap. Oke, kita akan mulai pembelajaran. Sebagaimana biasa, mengawali kegiatan kita sebagai umat muslim, kita sebagai hamba Allah, maka kita mulai kegiatan ini akan menjadi ibadah. Jadi diawali dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Duduk siap ya. Sebelum memulai pelajaran, berdoa, mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kelas 12 APAP. Saya akan cek kehadirannya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan doa-doanya tadi bisa dikabul oleh Allah. Amin. Amin. Kelas 12 APAP, kita coba cek. Ya, sekarang hari Kamis tanggal 6 Oktober ya. Kita panggil Ade Ramdhani. Baik, Ade Ramdhani ada. Andika Prapanani. Ayu Putri Azhar. Pasari. Ade, alhamdulillah sehat. Rina Herlina. Wah, alhamdulillah jaga kesehatan ini, yang sehat-sehat ini. Muhammad Ramli. Hadir, terima kasih. Muhammad Cidan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan bagi anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang menyempatkan waktunya untuk tetap istiqomah untuk hadir, karena kita kesini itu dalam rangka untuk mencari ilmu. Tolakul ilmi itu hukumnya adalah wajib. Di mana saja, tidak hanya di sekolah, apalagi ini adalah di sekolah. Jadi saya minta harus lebih termotivasi, ya. Seperti pada hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan kopi. Kopi sendiri itu ada filosofinya. K artinya kompeten, ya, filosofinya ini. O dari kopi ya. O artinya optimis, ya. P artinya profesional, dan I artinya kita harus berintegritas. Nah, artinya anak-anak sekalian, kalau kita belajar tentang kopi, kita juga harus tahu filosofinya agar kita menjadi insan-insan yang oke. Seperti pokok lanjutnya, ini nanti dalam pembelajaran, ini kan kelompok sudah dilanjutkan dari kelompok sebelumnya ya. Jadi sudah dibentuk, ada kelompok 1, kelompok 2. Jadi Bapak sudah tidak usah membentuk kelompok lagi. Silakan lanjutkan kelompok-kelompok itu, dan kemudian nanti dalam pembelajaran ini Anda akan mengisi namanya lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, sambil Anda baca-baca dulu. Ini kelompok Anda. Bapak
Seorang lagi. Pada pembelajaran kali ini adalah kopi susu gula aren yang nanti kita produksi dari Gojira. Ini lanjutan dari kopi yang sudah kita buat kemarin. Ya, sistemnya yang kita buat hari ini adalah dengan metode cold brew. Nanti kita akan, apa itu cold brew? Nanti kita akan coba kupas hari ini. Oke ya, itu dulunya namanya saya. Nah, dalam pembelajaran yang akan diikuti oleh anak-anak sekalian hari ini, apa yang ingin kita raih? Targetnya adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan hari ini, menerapkan pengolahan hasil perkebunan kopi. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian KD atau pada KI, pengetahuan yang ingin kita capai untuk pencapaian kompetensi, ya, indikator pencapaian kompetensinya atau IPK. Yang pertama adalah memahami dan menentukan jenis dan kualitas bubuk kopi. Yang kedua, menguraikan prinsip-prinsip dasar penyeduhan kopi secara manual atau manual brew, ya. Yang ketiga, memahami cara penyeduhan bubuk kopi secara dingin. Jadi cold brew, cold itu dingin, brew itu penyeduhan. Yang selama ini kita tahu dengan cara panas, ya. Yang akan digunakan sebagai bahan kopi susu gula aren. Jadi yang keenam, melalui praktek dan melihat contoh. Terbaca tulisannya ya? Terbaca ya? Yang keenam, melalui praktek dan melihat contoh yang disediakan alat, melihat contoh dan alat yang disediakan, peserta didik mampu membuat cold brew. Jadi membuat cold brew dulu dari alat-alat yang disediakan, yang akan kita jadikan sebagai base untuk pengolahan selanjutnya. Dan yang terakhir, melalui praktek dan melihat contoh yang disediakan serta alat-alat yang disediakan, peserta didik mampu membuat kopi susu gula aren. Ini target akhirnya, yang kemudian dikemas dalam botol. Nanti kita bisa pakai yang 250 ml atau yang 350 ml. Selanjutnya, pada pembelajaran pagi ini kita akan melalui beberapa langkah. Di sini ada 6 langkah, apalagi yang Bapak ambil dalam pembelajaran kali ini adalah sistemnya PJBL. PJBL itu Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Proyeknya apa yang akan kita lakukan? Yaitu membuat kopi. Proyek membuat kopi, kemudian produknya apa? Dari hasil kopi itu, ya kopi susu gula aren, itu produknya. Nah, di dalam hal yang singkat yang pertama, ini nanti kita akan saya tampilkan tentang video pembelajaran atau video praktek yang akan Anda saksikan dengan seksama. Kemudian detail kamu harus lihat, jangan sampai ada yang terlewat. Lalu di dalam pertanyaan mendasar ini saya ingin ada sebuah pertanyaan dari Anda yang memang dari video itu, ini ada yang saya nggak ngerti, saya harus bertanya dulu dan lain sebagainya terkait dengan video pembelajaran yang nanti akan coba saya putar, ya. Siap? Siap. Oke. Ini video pembelajaran tentang pembuatan kopi susu gula aren. Tolong diperhatikan. Terus kalau ada hal-hal yang penting dicatat. Menggunakan untuk bikin es kopi susu botolan. Jadi bahan yang digunakan itu mudah banget. Kopi sebanyak 30 gram. Ya. Dan seperti ini roastingannya. Sama ya. Kita pakai. Aku akan giling kopinya ini di ukuran kalau dilakukan. Sudah melihat ya tadi bagaimana bikin cold brew-nya, kemudian berapa rasionya sudah lihat ya. Kemudian menggunakan air suhu ruang. Itu suhu ruang apa tuh? Dingin, panas, suhu ruang. Kemudian pencampurannya apa saja yang dicampurkan. Nah, sudah lihat semua kan? Nah, kalau sudah lihat semua, saya yakin Anda melihat langsung. Silahkan lihat di LKPD tugas 1, kelompok 1, kelompok 2, lihat LKPD-nya, amati, perhatikan dan diskusikan isi video tersebut. Tadi setelah mengamati sudah, ya, kemudian memperhatikan tadi sudah. Nah, sekarang silakan diskusikan. 1 menit, silakan diskusi, ngobrol-ngobrol sama teman. Ya, ngobrol aja, ngobrol biasa. Apa yang kamu lihat, apa saja, ya. Nah, kemudian nanti habis kamu diskusi 1 menit, saya minta sampaikan pertanyaan yang paling mendasar dari apa yang kamu lihat.
Silahkan diskusi. Yuk. Sambil diisi LKPD-nya. Dapat? Nggak kesulitan? Nggak ya, wih mantap. Kalau perlu nggak ada kesulitan. Karena semuanya selama kita mau, saya rasa tidak ada hal yang tidak mungkin. Diskusikan, ada teman-teman. Nanti kemudian tuliskan pertanyaan paling mendasar. Pertanyaan dasar dari video yang tadi disampaikan. Ya, Pak. Oke, silakan. Ayo. Apakah membuat kopi yang enak harus memakai alat yang canggih? Wih, cerdas sekali. Coba ulangi pertanyaan Ayu apa tadi? Apakah dengan menggunakan alat yang canggih akan menghasilkan kopi yang enak? Nah, berarti menyimak ya. Pertanyaan yang menarik, apakah menggunakan alat yang canggih? Jadi kalau alat-alat yang di depan kita ini saya rasa kurang canggih ya. Ini peralatan termasuk peralatan sederhana. Tapi ini yang ditanya, Pak, apakah dengan alat-alat yang modern, apakah rasanya akan enak? Nah, selanjutnya kita setelah tadi tugas 1 sudah selesai, kita akan coba rancang perencanaan proyek untuk pembelajaran hari ini. Di situ nanti Anda akan di sintak kedua akan belajar tentang materi-materi yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan pembuatan kopi susu gula aren. Kemudian yang kedua, kita rencanakan proyeknya. Jadi perencanaan ini penting karena apa? Ada istilah mengatakan orang yang tidak punya rencana sesungguhnya dia sedang merencanakan keadaan. Maka kita perlu rencanakan kegiatan praktek hari ini, termasuk alat yang harus disiapkan apa saja. Ini sederhana alatnya yang kita gunakan. Artinya untuk membuat rasa yang enak kita akan coba tidak harus menggunakan alat-alat yang modern, tidak harus menggunakan alat yang canggih. Mungkin kalau yang canggih jelas enak ya, karena dia memang lebih presisi. Tetapi kita sebagai masyarakat merasa terbatasi, kita merasa tidak punya kreativitas, harus yang mahal, harus yang duitnya banyak untuk menikmati. Enggak kan? Kita masyarakat juga bisa kok. Apa itu cold brew? Secara garis besar cold brew merupakan teknik penyeduhan kopi dengan menggunakan air bersuhu ruang atau air bercampur es. Nah sekarang digabungkan kopi susu dengan cold brew. Kopi susu digabung dengan cold brew, penyeduhan ini. Alur awalnya pembuatan cold brew. Jadi kita nanti sebelum bikin kopi susu gula aren, kita bikin cold brew dulu. Biji kopi yang sudah di roasting dengan alat roasting ini nanti ya di grinder dengan tingkat medium to fine. Medium itu pertengahan ya, tidak terlalu coarse. Di sini saya akan menjelaskan sedikit alur pembuatan cold brew. Cold brew ya. Yang pertama, biji kopi yang sudah di roasting di grinder dengan tingkat medium to fine. Kita masuk dalam penjadwalan proyek ya. Nah dalam jadwal praktek yang akan kita lakukan pada hari ini, tolong diperhatikan. Kita akan melaksanakan proyek hari ini langsung. Mumpung masih ingat, mumpung masih hangat di kepala. Ya, yang pertama dilaksanakan pada saat pembelajaran sekarang berarti ya. Nah, pelaksanaan proyek, perkenalan alatnya ini, ya. Untuk buat cold brew-nya, kita butuh alatnya adalah grinder. Untuk menghaluskan, ini alat grinder, ini alat gilingnya. Baik, kita sekarang akan coba bikin cold brew-nya dulu. Pertama, kita timbang. Kita hidupkan timbangnya untuk mengambil roast bean-nya atau kopi yang sudah kita roasting. Untuk campuran kita akan buat 20 gram saja.
Selanjutnya kita akan cairkan, karena perbandingannya adalah 1:10 untuk mendapatkan rasa yang bagus. Kita bisa menggunakan air bersih, artinya air yang kita olah sendiri atau beli. Lalu kita kocok sedikit agar lebih bercampur. Kita dinginkan selama 16-24 jam di kulkas. Baik, ini perwakilan dari kelompok dan juga dari anggota yang lain, tolong perhatikan. Sekarang saatnya akan saya contohkan, akan Bapak contohkan untuk mencampur setiap elemen yang sudah kita siapkan agar jadi kopi susu gula aren. Pertama adalah ini cold brew-nya, hasil cold brew yang tadi, yang kemarin kita buat di sana. Tadi kita praktekkan, tapi ini kita ngambil persis caranya seperti tadi yang kemarin. Sudah kita siapkan, sudah kita saring. Ya, 140. Oke. 140 ya. Ini lebih, nah 140 pas. Kemudian kita yang selanjutnya kita campur dengan susu. Susunya juga berapa? 140. Kita nolkan lagi. Kita buka perlahan. Oke. Dari 0 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Gak apa-apa, lebih sedikit ya. Kemudian 140 sudah, kita tambah creamer. Creamer berapa? 50 ml. Rasionya adalah 30. Untuk apa tadi creamer? Dan menambah rasa gurihnya. Oke, pas 30 ya. Jangan lupa setelah creamer gula. Gula berapa? 40 gram atau mili. Nolkan dulu. Ya, 40 lebih sedikit. Selanjutnya jangan lupa kita aduk agar blendnya lebih merata, lebih seimbang dan tidak saling mengalahkan. Harus kita tes dulu ya. Tes dulu ya, izin ya. Pas, bisa nanti dicek sama Anda pada saat praktek nanti ya. Ini kopinya cukup terasa,
manisnya juga nggak terlalu manis, tetapi creamer dan juga gulanya semuanya seimbang. Bisa dilihat semua ya. Hari ini kita memproduksi kopi susu gula aren produksi Kozira. Ya, di sini saya akan coba menggrinder kopinya untuk membuat cold brew. Yang pertama di sini kita memakai kopi robusta yang sudah di roasting. Setelah di grinder ini hasilnya seperti ini. Sebelum mulai prakteknya, saya akan memperkenalkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini ada susu green pills yang masih segar dan gula aren yang sudah dicairkan. Terus ada creamer dan ini ada kopi bisnya. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan campurkan kopi 140. Kita masukkan 140. Ya, pelan-pelan untuk berlebihan. Sini sudah pas, lalu kita masukkan susunya dengan sama 140 ml. Sini kelebihan sedikit. Lalu kita naikkan lagi dan tambah creamer sebanyak 30 ml. Ini sudah pas, kita langsung masukkan gula arennya sebanyak 40 ml. Lalu semua sudah tercampur, kita aduk. Kita langsung aduk saja biar semuanya tercampur rata. Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan.
bisa tutup dengan cepat. Bentar. Kopi pun sudah siap. Oke, gimana rasanya setelah praktek? Memang rasanya enak ya? Enak. Nah, semua udah nyobain, jangan sampai semua udah nyobain. Nanti sebelum ini kita jadiin produk APHP dan kita akan jual, kalau sudah diskusi dengan praktek, kemudian pengerjaan tugas hasil ini dalam evaluasi dan penilaian ini untuk Sintak 5. Pertama kita akan evaluasi jalannya praktek, kemudian pengerjaan tugas hasil praktek. Nanti ada. Kemudian di akhir kita akan mengerjakan tes, ada pengerjaan tes. Tes ini untuk mengukur sejauh mana Anda paham dengan langkah-langkah atau pemahaman tentang pembuatan kopi susu gula aren ini. Harus ada tes. Itu nanti kita nilai ya di penilaian itu. Sudah siap ya untuk presentasi ke depan? Untuk yang kelompok 1 silakan. Siapa? Anika, silakan di depan. Menghadap ke rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tahapan pembuatan kopi susu gula aren. Yang pertama, mempersiapkan bahan terlebih dahulu dan alat-alat bahan. Yang pertama ada kopi atau gasnya, ada susu segar, green pel, creamer, gula aren yang sudah dicairkan, dan alat yang dibutuhkan adalah gelas takaran, sendok, gelas kecil untuk wadah kopinya. Takaran kopi base-nya dengan takaran sebanyak 140 ml, campur dengan susu dengan takaran 140 ml, campur lagi dengan creamer 30 ml, campurkan lagi gula aren 40 ml, lalu diaduk dan dimasukkan ke wadah yang sudah disiapkan. Masukkan ke kulkas, lalu diamkan. Sekian dari kelompok 1 yang saya bisa jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini produk yang sudah kita buat, rasanya enak, bisa dibeli dari mulut ke mulut atau di media sosial. Apapun kegiatannya, teman-teman lagi ya. Oke, selanjutnya ini penugasan ini penting. Ini yang terakhir. Tolong buat laporan dari apa yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran pada siang hari ini. Buat laporan, kemudian laporan ini sifatnya adalah untuk kelompok. Untuk kelompok. Jadi kelompok 1 buat 1 laporan, kelompok 2 membuat 1 laporan, ya, agar jadi sebuah portofolio. Nah, untuk tugas yang kelima ini, tadi yang keempat berarti mengerjakan yang soal-soal tadi udah ya. Tugas yang kelima buat laporan ini adalah laporan akhir dari kegiatan sekarang, pembuatan kopi susu gula aren. Judul laporannya untuk sistematikanya Anda bisa lihat judul kegiatan. Nah, berarti laporan pembuatan kopi susu gula aren. Anda buat di situ. Nama anggota kelompok, misalkan kelompok 1 nama anggotanya Jigan, Andika dan lain sebagainya, tuliskan karena masing-masing anggota itu nanti akan mendapatkan nilai yang sama dari hasil yang didapatkan oleh kelompok. Selanjutnya pendahuluan dan latar belakang serta tujuan. Anda bisa membuat latar belakangnya. Misalkan bahwa kopi telah berkembang dengan besar, ada sistem penyeduhan yang menggunakan air hangat dan ada penyeduhan air dingin. Nah, kamu bisa ceritakan pada penyeduhan air dingin ini tujuannya apa? Silakan tuliskan. Ya, nanti dikembangkan diskusi bersama kelompoknya. Selanjutnya waktu pelaksanaan kegiatan ya hari ini dituliskan oleh Anda. Hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 pukul sekian sesuai dengan pembelajaran kita itu untuk mengisi pelaksanaan kegiatan. Ya, kemudian bahannya Anda sudah tahu tadi sudah dilihat di depan bahan-bahannya, alat yang digunakannya ada grinder, ada alat timbang ya. Kemudian ada gelas ukur, sendok, lap dan lain sebagainya. Kemudian langkah kerjanya Anda ceritakan dari awal hingga akhir, dari pembuatan cold brew hingga kemudian menjadi susu sampai ke pengemasan, kopi susu gula aren sampai ke pengemasan ya. Ceritakan oleh Anda semua. Kemudian di hasil dan pembahasan Anda bahas seperti apa dalam pembuatan itu, langkah-langkah itu sampai jadi produk itu. Kemudian penutup dan kesimpulan. Ya, mau nggak jadi usaha? Ya,
jadi usaha Anda di kemudian hari. Ketika Anda sudah lulus, Anda teringat bahwa ini bisa menjadi sebuah produk inovasi Anda. Saya mengapresiasi atas semangat Anda sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan keberkahan bagi kita semua, menambah ilmu, dan yang jelas ini adalah pembelajaran yang akan bermanfaat untuk ke depan. Ya, tidak hanya sekedar pembelajaran saja, tapi manfaatnya bisa Anda peroleh pada saat Anda juga ketika suatu saat ini menjadi pengusaha kopi. Baik, yang sakit kita doakan cepat sembuh, kemudian yang masih belum masuk mudah-mudahan segera bisa ikut masuk. Selanjutnya tugas tersebut, yang tugas 5, dikumpulkan pada saat nanti ada pertemuan pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya, mungkin minggu depan ada pertemuan selanjutnya, itu sudah terkumpul semua dan akan kami gabungkan penilaiannya dengan penilaian yang tadi tes. Ada pertanyaan? Ada? Ada? Sebelum kita tutup, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang pimpin doa. Kita persiapan sudah di penghujung pembelajaran. Mudah-mudahan Anda pulang dengan selamat sampai ke rumah masing-masing. Yuk, silakan pimpin oleh kelas. Siap, gerak. Sebelum pulang berdoa, mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum pulang saya titip tempatnya dibersihkan dulu. Setelah semuanya bersih seperti sedia kala, boleh Anda langsung pulang ke rumah masing-masing. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.